Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Amar Rafiki. Kembali lagi bersama saya untuk menjelaskan bagaimana cara passing data ke controller. Pada minggu sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara passing data ke view dan blade directive. Lalu pada kali ini saya akan menjelaskan passing data ke controller, Laravel validation, dan cara pembuatan simple login. Yang pertama, bagaimana cara passing data ke controller? Pengiriman data dari view ke controller dapat dilakukan melalui submit form atau AJAX request. Yang pertama adalah submit form. Submit form merupakan proses mengirimkan data ke URL yang ditetapkan pada attribute action pada suatu form. Proses ini biasanya dilakukan melalui metode get atau post yang ditentukan pada atribut method. Contohnya ada seperti ini. Tag form actionnya out/login. Ini merupakan URL yang akan kita tuju. Lalu metodenya adalah post. Di sini kita membuat ada dua input, yaitu input text untuk name-nya adalah username, input password untuk name-nya adalah password, dan button submit. Ini adalah contoh sederhana dari submit form. Yang kedua adalah AJAX request. AJAX adalah asynchronous JavaScript and XML. Merupakan proses pengiriman data dari browser ke server secara asinkronus tanpa harus mereload halaman yang biasanya menggunakan JavaScript atau library jQuery. Contoh Ajax request ini adalah seperti ini. $Ajax URL-nya out/login sama seperti contoh submit form tadi. Metodenya post, datanya ada username John, passwordnya 12345. Jika dia sukses, dia akan menampilkan data submit successfully. Sedangkan jika dia error, dia akan menampilkan status error. Ini adalah contoh dari Ajax request. Pada selanjutnya saya akan mencoba untuk melakukan percobaan membuat function sign up pada home controller beserta root aksesnya dengan jenis metode post. Yang pertama-tama saya akan membuat function sign up pada home controller dulu. Dia akan seperti ini, public function sign up, request, request, $request, dd, request all. Saya sudah membuat sebelumnya. Ini adalah function sign up tersebut. Setelah itu, perhatikan pada kode form sign up pada simple home.blade.php. Pada bagian action silakan ubah menjadi berikut lalu tambahkan @csrf. Nah, pada bagian form jangan lupa kita tambahkan action untuk URL yang kita tuju dan metodenya menjadi post. Seperti ini. Di sini saya sudah mengubah form actionnya menjadi /home/sign up untuk URL yang kita tuju dan metodenya menjadi post dan kita nambahkan @csrf di bawahnya. Apa itu fungsinya dari itu @csrf? Adalah untuk melindungi aplikasi dari serangan cross-site request forgery. Laravel otomatis menambahkan token CSRF ke setiap form yang dikirim melalui metode post. Token ini digunakan untuk memastikan bahwa request yang masuk benar-benar berasal dari aplikasi kita sendiri, bukan dari sumber eksternal yang mencoba melakukan serangan. Jadi saat kita menambahkan @csrf dalam form, Laravel akan menyisipkan token unik ke dalam form tersebut. Saat form disubmit, token ini akan diverifikasi oleh server untuk memastikan bahwa request tersebut valid. Nah, setelah kita ubah jenis formnya menjadi seperti ini, kita akan mendapatkan outputnya akan seperti ini. Jika di run, kita akan run. Jangan lupa membuat rootnya. Rootnya kita akan membuat home index pada home control. Sign up, root post login data, eh, root post home sign up, sign up menggunakan function sign up. Ketika kita run, let's home. Nah, ini adalah view-nya. Kita bikin di sini name-nya Raffi, admin@gmail.com, passwordnya 123. Nah, ketika kita submit,
Data tersebut akan dipassing dari view ini ke controller. Kita submit, maka akan tampil seperti ini. Sama seperti di modul. Nah, sama seperti ini. Di sini name, email, dan password merupakan atribut name pada inputan yang tersedia. Nah, di sini name, email, dan password itu sesuai dengan yang kita buat pada eh, login form, bukan, simple home. Nah, name ini. Ini sangat penting untuk memanggilnya di dalam passing data. Ketika kita buat username, maka ketika kita run kembali, maka dia akan berubah menjadi username. Nah, dia akan berubah menjadi username, bukan name lagi. Jadi name ini sangat penting untuk passing data karena dia akan memanggilnya menggunakan name tersebut. Coba lagi menjadi name. Nah, apa itu DD itu? Function DD. DD adalah singkatan dari dump and die di Laravel. Ini adalah salah satu fungsi yang sangat berguna untuk debugging. Saat kamu memanggil function DD ini, itu akan menampilkan dump, isi dari variabel atau objek yang diberikan, dan kemudian langsung menghentikan eksekusi program atau disingkat die. Ya, ketika kita di sini mengeko nama saya, nama saya Ahmad Rafiki. Ketika kita menggunakan function DD, maka dia tidak menampilkan echo di bawahnya karena dia sudah menghentikan seluruh eh, menghentikan run semuanya. Nah, dia tidak akan menampilkan run di bawahnya. Ketika kita pindahkan ini di atas, kita pindahkan di atas sebelum function DD, kita refresh kembali. Nah, dia akan menampilkan eh, nama saya Amara Vicky sesuai dengan Eko sebelumnya. Jadi dia akan menampilkan apa yang di sebelumnya, tetapi dia tidak akan merun sesudahnya. Itu adalah function dari DD tersebut. Selanjutnya, jika data sudah dapat diterima, maka passing data ke controller sudah berhasil. Passing data dari view tadi ke controller sudah berhasil. Nah, silakan passing ke view yang baru dengan nama signup.success.blade.php. Ketika kita mengirim data tadi dan sampai ke sini, itu tandanya dari view telah berhasil dipassing ke controller. Nah, sekarang kita akan mempassing kembali ke view signup.success.blade.php. Saya akan membuat file file baru bernama signup.success.blade.php. Saya sudah membuat sebelumnya seperti ini. Selanjutnya, saya akan mengganti function sign up tadi dengan jadi seperti ini. Kita copy saja isinya. Kita tempelkan pada home controller sini. Ini kita komen terlebih dahulu. Nah, dollar page data name dia akan meminta request name yang tadi kita inputkan. Dollar page data email akan merequest email yang kita inputkan dan password yang kita inputkan. Dia akan mereturn view sign up success yang ada pada file sign up success views ini. Ini kita komen juga. Nah, ketika kita run, kita refresh terlebih dahulu.
Nah, dia akan menampilkan view. Jadi kita telah berhasil mempassing data dari controller ke view. Perlu diingat untuk name di sini dia harus eh, sesuai dengan apa yang name yang kita inputkan. Contohnya di sini, ketika kita membuat nama yang menjadi username, dan kita simpan di home controllernya name, maka dia akan error ketika kita ulang kembali. Nah, di sini ada terdapat error. Dia seharusnya menampilkan welcome dan nama yang telah kita inputkan tadi, yaitunya Rapi. Nah, di sini karena saya typo dalam membuat sini ya. Jadi name itu sangat penting untuk mempassing data karena dia akan memanggilnya kembali dari view ke controller, dari controller dipassing lagi ke view. Jadi ini akan membuat error. Kita ganti seperti ini. Ketika kita refresh, dia akan menampilkan nama saya di sana yang kita inputkan. Submit. Nah, ini ketika sudah berhasil, dia akan menampilkan welcome, name yang kita inputkan. Ini adalah email dan ini adalah password. Jadi name sangat penting untuk passing data. Hmm. Baik, jangan lupa pada rootnya itu dibuat root post home/sign up home controller dengan function sign up menggunakan function sign up ya. Itu adalah rootnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Laravel validation. Laravel validation merupakan suatu mekanisme untuk memberikan aturan terhadap data yang masuk ke controller secara otomatis. Pada function sign up yang telah dibuat sebelumnya, ditambahkan baris kode berikut ini. Ini adalah contoh dari Laravel validation. Request validate name required artinya dia wajib mengisi dan maksimal 10. Artinya name wajib diisi dan maksimal name itu adalah 10. Email required wajib diisi dan harus format email, yaitunya menggunakan add. Lalu password validate-nya adalah required wajib diisi, string harus berupa string min 8 artinya harus minimal 8 karakter dan regex A kecil sampai dengan Z kecil artinya harus mengandung setidaknya satu huruf kecil dari A sampai Z. Regex A besar sampai Z besar artinya harus mengandung setidaknya satu huruf besar dari A sampai Z dan regex 0 sampai 9. Artinya harus mengandung setidaknya satu angka. Nah, kita copy ini ke dalam function sign up kita tadi. Function sign up kita tadi di sini. Copy. Nah, ini untuk validate. Sehingga ketika kita salah, nanti dia akan error. Lalu tampilkan error validasi di halaman view dan posisikan di atas form sign up. View tadi kita posisikan di atas form sign up-nya. Kita bikin if errors ini dia akan mencari apakah ada error. Jika ada, dia akan menampilkan alert danger. Ini adalah bootstrap Laravel. Lalu dia akan mengulang perulangan jika berapa ada errornya. Jika dua dia akan menampilkan dua, jika tiga dia akan menampilkan tiga. Lalu NF kita copy saja. Nah kita tempel di sini.
Sini saya sudah membuat sebelumnya. Nah, jika ada error, dia akan menampilkan errornya. Nah, ketika kita run, kita refresh kembali, namanya tidak boleh lebih dari 10. Jika kita submit, bentar, ada yang salah. Yang saya lupa, eh, di sini kita harus komen terlebih dahulu karena dia akan mengeksekusi di atasnya terlebih dahulu, baru dia mengeksekusi di bawah. Jika dia itu sudah berhasil, dia tidak akan mengeksekusi yang di bawah. Jadi kita komen dulu biar tidak dieksekusi. Kita akan mencoba untuk validate-nya terlebih dahulu. Nah, untuk validate maka kita ulang lagi. Nah, namanya minimal maksimal 10. Nah, di sini kita coba untuk membuatnya. Nah, namanya tidak boleh lebih dari 10 karakter. Passwordnya harus sekurang-kurangnya 8 karakter dan password fieldnya itu formatnya harus sesuai. Karena harus ada satu huruf besar, setidaknya satu huruf kecil dan ada angka dan minimal harus 6. Jika kita perbaikin namanya tidak besar dari 10, kita pakai 4, terus emailnya udah benar, dan passwordnya satu huruf besar, satu huruf kecil. Nah, di sini akan berhasil. Nah, dia akan berhasil karena sudah sesuai dengan format password satu huruf besar, satu huruf kecil, dan ada satu angka dan lebih lebih dari 6 karakter. Nah, itu adalah validate eh, dari home controller, validate dari sign up request. Selanjutnya adalah repopulating forms. Jika error validasi telah tampil, umumnya isian form akan kembali kosong. Jika isian form ingin tetap terisi, seperti punya saya tadi, dia akan tetap terisi walaupun dia error. Nah, di sini saya akan bikin error. Nah, dia akan tetap terisi. Umumnya dia akan kosong. Dia akan kembali kosong seperti di awal. Nah, untuk itu gunakan function alt pada value inputan dan tulis name dari inputan tersebut. Nah, pada simple home blend ini kita harus menambahkan value alt name ini untuk agar inputannya tetap di sana, tidak hilang. Jadi kita tambah value alt name sesuai dengan name yang kita bikin. Jika name kita bikin name, jika username kita bikin username. Dan juga value email dan value password. Karena password ini salah, jadi dia akan eh, hilang ya, tidak tersave di sini. Ketika kita salah dan dia akan hilang dan tinggal name dan username email agar tidak kita ulang kembali. Yang terakhir saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan simple login. Cara pembuatan simple login. Yang pertama, buatlah sebuah controller dengan nama out controller. Sebelumnya saya sudah bikin out controller menggunakan PHP make artisan make controller, out controller min resource. Saya menggunakan controller resources. Di dalam controller tersebut, tambahkan dua function. Yang pertama ada index dan login. Ada function index dan function login. Selanjutnya, function index ini bertugas untuk menampilkan view login form. Silakan salin kode berikut. Nah, ini adalah contoh dari login form kita salin dan kita bikin di eh, VS Code views kita. Saya sudah membuatnya terlebih dahulu kemarin.
Lalu pada function index kita akan mereturn view login form. Pada index kita return view login form request all. Kita akan mereturn view ini. Lalu setelah itu function login bertugas untuk menerima dan memproses form yang dikirim ketika pengguna melakukan login. Pada function ini diterapkan logika sebagai berikut. Yang pertama, validasi input password minimal 3 karakter dan harus ada huruf kapital. Yang kedua, jika username dan passwordnya sama dengan name, maka kembali ke view halaman login dengan membawa informasi sukses. Jika tidak sesuai, dia akan kembali ke view halaman login dengan membawa informasi error. Yang terakhir di halaman login, tampilkan alert sesuai dengan informasi yang dikirim sebelumnya. Jangan lupa untuk membuat root. Untuk mengakses kedua function tersebut ada root get dan root post. Nah, sebelumnya saya sudah membuat eh, codingannya. Yang pertama adalah function index, dia akan mereturn view login form. Yang kedua ada function login, dia akan merequest name dan password. Dan validate-nya, name itu required wajib diisi, password required wajib diisi, dan minimal 3 karakter. Dia ada minimal 3 karakter. Dan regex A besar sampai Z besar, tandanya itu harus mengandung setidaknya satu huruf besar dari A sampai Z, mengandung huruf kapital. Selanjutnya, jika request name, jika name-nya itu, contohnya saya bikin name ini, dan passwordnya itu sama, dia akan menampilkan sukses. Sedangkan ketika tidak sama, selain dari itu, jika name dan passwordnya tidak sama, dia akan menampilkan error, result error. Nah, dia akan menyimpan hasil dari eh, alert ini ke dalam page data, variable page data, dan di-arraykan. Dia akan return view ke halaman login form.blade.php. Dia akan mempassing data yang telah kita terima di controller out controller ini akan dipassing ke login form.blade.php di sini. Dia akan menerima data dari controller out controller. Nah, di sini kita jangan lupa untuk untuk menampilkan alertnya, kita perlu membuat if errors any, artinya apakah ada error. Jika ada, dia akan menampilkan alert danger dan akan mengulangi perulangan berapa banyak error tersebut dan ditampilkan. Dan juga if result sama dengan sukses, ketika hasilnya resultnya itu result yang diterima adalah sukses, dia akan menampilkan bootstrap alert sukses dengan pesan sukses. Dan jika error, dia akan menampilkan alert error. Nah, jangan lupa untuk if is set untuk memanggil variable result. Lalu kita coba di oh ya, rootnya, untuk root kita buat get dan post. Root get login out controller function index, dan yang kedua ada root post menggunakan metode post login data out controller class login. Kita coba run menggunakan slash login. Nah, ini ada tampilan dari view login form. Ketika kita membuat namanya sama dengan password, name username sama dengan password, dia seharusnya menampilkan eh, alert sukses. Jika kita akan login, dia akan mengirim ke controller dan mengirim lagi ke view sehingga menampilkan sukses. Jika kita salah, kita menginputkan password sembarangan, maka dia akan error, menampilkan error.
Nah, mungkin hanya sekian video dari saya pada hari ini. Kalau ada yang salah atau kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.